Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Ingat, dimanapun Anda membeli azimatnya, Mbah Wira sediakan edukasinya. Dan edukasi ini sifatnya gratis. Oleh karena itu tetap dukung channel Mbah Wira dengan klik tombol like, subscribe, dan komen. Oh, subscribe dulu Mbah, baru like dan komen gitu ya. Karena semua itu membuat Mbah Wira bahagia dan semangat untuk terus berbagi dan mengedukasi. Baik teman-teman semua, hari ini ya hari Jumat 27 Januari 2023 jam 19 malam, Mbak Wira ada klien Terawangan Badan ya nomor 1468 ya, Mbak Wira ulangi, klien Terawangan Badan nomor 1468. Seperti mana biasanya, untuk Terawangan Badan akan kita bagi ya menjadi 4 bab. Yang pertama kita bicara energi dulu. Energi seseorang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orang-orang dengan energi yang rendah. Siapa itu? Yaitu mereka yang sedang sakit baik medis maupun non medis. Memang kalau Mbah Wira sebagai praktisi supranatural ini spesialisnya sakit non medis ya. Kalau sakit medis ya ahlinya dokter, kemudian apalagi klinik ya, laboratorium, rumah sakit, nah kayak gitu-gitu. Namun Mbak Wira niteni atau menghafalkan ya bahwa mereka yang sakit medis itu ada tandanya, yaitu tubuh mereka itu energinya kalau enggak rendah ya tidak stabil. Nah sedangkan untuk yang non medis ya atau penyakit magic biasanya disebabkan oleh apa lagi? Kiriman energi negatif ya, jin negatif. Nah itu juga sama ditandai oleh adanya energi tubuh yang rendah atau energi tubuh yang tidak stabil. Nah ini penting ya untuk Mbak Wira sampaikan. Kenapa? Karena 2023 ini banyak sekali orang yang takut ya, takut ataupun merasa ya takut kena santet, takut kena pelet, atau merasa dirinya diguna-guna orang, dikirimin jin negatif, dikirimin energi negatif, diserang dengan serangan-serangan magic ya, tikus lewat di atas genteng dikira itu santet, kucing berantem dikira itu kiriman pelet, kemudian hordeng kena angin dikiranya ada guna-guna, ada tikus lewat nyenggol piring-piringnya pecah dikira ada penampakan. Nah itu fenomena-fenomena semacam itu tuh banyak 2023, sehingga Mbak Wira merasa perlu ya, siapapun orangnya perlu Mbak Wira cek nih secara gangguan magic ada nggak kan itu. Nah untuk malam ini klien nomor 1468 ini Mbak Wira lihat tidak ada ya gangguan magicnya, insya Allah aman, dan Mbak Wira cukup yakin dengan itu. Kenapa? Karena energi tubuhnya meskipun tidak tinggi tapi stabil ya. Nah yang kedua yaitu orang-orang dengan energi yang tinggi. Siapa itu? Yaitu biasanya praktisi supranatural ya, mereka yang gemar tirakat, gemar menempa diri dengan beragam bentuk tirakat olah rasa seperti wirid, puasa, bertapa, meditasi, ataupun upaya-upaya tempat diri lainnya. Nah ini banyak ya macamnya upaya tempat diri itu. Kita tidak bisa menggeneralisasikan semua harus sama dengan kita. Kalau nggak puasa nggak sakti, karena kitanya puasa gitu kan. Karena penganut al-hikmah maka wirid, berarti kalau orang lain nggak wirid nggak sakti gitu kan. Karena kita menganut al-hikmah, kalau nggak menjauhi maksiat nggak sakti gitu. Nah itu nggak bisa. Mohon maaf, Mbak Wira memiliki pemahaman bahwa namanya aliran spiritual dan supernatural itu banyak banget. Ada orang yang sakti dengan meditasi, ada orang yang sakti dengan berpuasa, ada orang yang sakti dengan bermeditasi, ada orang yang sakti dengan menahan segala keinginannya. Misalnya dia senang jalan-jalan, dia cukup menahan kesenangannya untuk jalan-jalan, sakti. Dia senang ngomong, dia menahan keinginannya untuk ngomong, dia sakti. Gitu itu ada. Dia senang makan, dia menahan keinginannya untuk makan, itu sakti, itu ada. Jadi itulah ya hebatnya dunia spiritual dan supernatural yang ada di dunia ya. Nggak usah ngomong di dunia, di Jawa aja, wah itu macamnya banyak sekali. Jadi semua bentuk tirakat itu selalu ada tandanya, ada jejaknya, yaitu apa? Energi tubuh pelakunya itu tinggi di atas rata-rata. Nah di sini untuk klien nomor 1468 ya, Mbak Wira rasakan energi tubuhnya tidak tinggi ya, jadi biasa. Nah yang ketiga nih yang biasa yaitu apa? Manusia normal pada umumnya ya, sebagaimana manusia normal pada umumnya biasa, nggak tinggi juga nggak rendah, biasa. Kalau orang yang rendah itu di bawah 60 level energinya, kemudian yang tinggi itu di atas 80, maka yang rata-rata ini antara 60 sampai 80. Nah untuk klien nomor 1468 ini ada di level 65. Mohon maaf mendekati rendah ya, mohon maaf mendekati rendah. Kenapa?
Ada beberapa hal yang menyebabkan. Yang pertama yaitu pola pikir. Mohon maaf, Anda adalah orang yang baik sebetulnya, tapi karena kebaikan hati Anda, akhirnya Anda sering dimanfaatkan oleh orang lain. Karena Anda sering dimanfaatkan oleh orang lain, akhirnya kemudian Anda mulai sering menaruh curiga. Jadi sebetulnya Anda orang yang baik, orang yang polos, orang yang lugu, orang yang tidak pernah berpikiran aneh-aneh pada orang lain. Tapi karena sering dimanfaatkan, akhirnya memicu trauma, sehingga akhirnya Anda jadi sering curiga kepada orang lain. Itu kalau menurut saya. Yang kedua, pikiran-pikiran negatif dan rasa curiga itu kemudian, nah ini, memicu adanya aura gelap pada diri Anda. Lalu solusinya bagaimana, Mbah? Nah, ini kita bahas di bab aura ya. Yang kedua kita bicara aura. Apa sih aura? Aura adalah vibrasi dari energi yang ada di tubuh kita. Itulah kenapa, karena kandungan energi yang ada di tubuh itu juga berganti-ganti tergantung kondisi tubuhnya, maka aura tubuh juga berganti-ganti sebagaimana kondisi orang tersebut, dia sedang apa atau sedang melakukan apa. Contoh ketika Mbak Wira tirakat ilmu-ilmu kekuatan fisik, ilmu-ilmu kejadukan, auranya akan dominan merah. Tapi ketika Mbak Wira mentirakati ilmu-ilmu yang bersifat pengasihan, auranya kan berubah jadi biru, dan itu bisa drastis kalau memang tirakatnya beruntun. Nah, tapi untuk orang-orang yang tidak tirakat seperti Anda, mohon maaf, Mbak Wira memang tidak merasakan ada jejak keilmuan di diri Anda, maka energi tubuhnya adalah apa? Energi dasar. Energi dasar Anda itu adalah merah gelap. Mohon maaf, merah gelap. Apa itu, Mbak, aura merah? Nah, ini sebetulnya Anda adalah orang yang baik, orang yang polos, orang yang lugu, sebagaimana yang Mbak Wira bilang tadi. Namun karena kebaikan hati Anda, karena kepolosan hati Anda itu tadi, akhirnya Anda sering dimanfaatkan, sehingga Anda mulai sering menaruh curiga dan susah percaya kepada orang lain. Nah, inilah yang membuat aura Anda itu menjadi merah gelap. Sebetulnya ini sifatnya negatif, tapi kenegatifan itu sendiri dimunculkan oleh diri Anda sendiri, oleh pola pikir Anda sendiri. Kalau Anda ingin itu hilang gitu kan, maka mulailah percaya, berkawan dengan orang yang baik, sehingga trauma Anda akan dimanfaatkan orang itu bisa sembuh. Nah, ini ya. Nanti silakan Anda yang cerita ke Mbak Wira, bener nggak kalau Anda pernah dimanfaatkan orang sehingga trauma, sehingga sekarang menjadi susah percaya pada orang. Aura merah itu seperti apa sih? Aura merah adalah aura yang dimiliki oleh orang-orang. Nah, ini sebetulnya aura Anda awalnya itu bukan merah, tapi karena perubahan lingkungan, karena perubahan pengalaman, karena kondisi, akhirnya membuat Anda menjadi orang dengan aura merah. Ya, aura merah adalah aura orang-orang yang pinginnya itu cepat. Karena ada rasa khawatir, ada rasa curiga, akhirnya Anda pengennya cepat. Ketika aku beli sesuatu ya cepat dikirim. Kalau lambat dikirim jangan-jangan penipuan. Nah, ini yang Mbak Wira bilang, rasa was-was dan gelisah akibat ada traumatik ya, karena pernah sering dimanfaatkan oleh orang ya. Kalau aku beli sesuatu, aku harus lihat prosesnya. Jangan-jangan aku ditipu. Kalau aku beli sesuatu COD ataupun online harus cepat dikirim. Mana resinya? Karena jangan-jangan kamu nggak memprosesnya, kamu menipuku. Kalau Anda pesan jasa di tempat orang, bikin pagar misalnya, servis mobil misalnya, ditungguin. Kenapa? Kalau nginep nanti jangan-jangan mobilnya dibawa kabur orang, kayak gitu. Jadi rasa was-was itulah, rasa kehati-hatian yang tinggi itulah yang menyebabkan Anda jadi susah percaya pada orang lain. Nah, ini yang Mbak Wira tangkap. Kemudian sifat ingin cepat-cepat, sifat tidak mudah percaya, sifat sulit untuk menaruh kepercayaan, sulit untuk memasrahkan, mempercayakan, meyakinkan diri agar oh ya ini barangku dibawa orang lain. Itulah yang kemudian menyebabkan aura Anda itu menjadi merah. Ya memang sebetulnya nggak apa-apa ya, jangan khawatir. Aura merah adalah aura orang yang memiliki semangat juang yang tinggi. Ketika dia sudah punya keinginan, maka keinginan itu akan dikejar sampai dapat. Seperti aku pengen pesen jasa terawangan, ya ayo cepet dilayani, jam berapa gitu. Jangan-jangan kalau lama-lama nanti kamu nipu lagi ya, kayak gitu. Kalau udah punya keinginan akan dikejar sampai dapat, nggak akan ragu untuk tanya. Ya memang di lain sisi itu positif, baik, karena itu meminimalkan Anda ketipu. Tapi di lain sisi itu membuat Anda menjadi terlihat seperti orang yang tidak punya empati dan terburu-buru akan sesuatu kayak gitu. Tapi nggak apa-apa ya.
segala sesuatu itu pasti punya dua sudut pandang. Segala sesuatu itu pasti punya dua sisi yang berlawanan, tergantung kita melihatnya dari arah mana. Yang penting kalau menurut saya adalah bagaimana kita memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita sehingga bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dan bagaimana kita meminimalkan ya sifat negatif, karakter-karakter buruk yang ada pada diri kita sehingga karakter buruk itu tidak merugikan, baik merugikan diri sendiri maupun orang lain kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau menurut Mbak Wira gelap itu tadi karena faktor menurut Mbak Wira faktor ibadah yang kurang ya. Jadi silakan kalau ada ingin gelapnya hilang ya tadi mulai berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan, mulai menaruh kepercayaan pada orang, ibadahnya diperbaiki kayak gitu. Mohon maaf, masalah ibadah ini sebenarnya belum minallah ya, urusan antara manusia dengan Tuhannya. Di sini Mbak Wira tidak ingin ikut campur, Mbak Wira hanya sekedar membacakan saja bahwa oh aura Anda gelap dan gelap ini disebabkan oleh seperti ini. Kemudian pola hidup yang kurang sehat ya, mohon maaf, kurang gerak dan kurang olahraga. Jadi itu juga akan membuat tubuh itu memiliki ya sisi-sisi gelap pada aura kayak gitu. Karena benar-benar aura itu cerminan kondisi tubuh ya. Kalau tubuhnya nggak beres, nggak fit, sakit misalnya ya, auranya itu akan kelihatan nggak cerah kayak gitu, ada titik-titik spot-spot yang gelap kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Yang ketiga yaitu kita bicara ada tidak yang negatif di badan. Mbak Wira tidak menangkap adanya jin negatif ataupun energi negatif di badan, bahkan sekedar jin-jin liar gitu juga tidak ada, aman ya. Insya Allah bersih, tidak ada masalah. Kemudian untuk cakra yang aktif menurut Mbak Wira adalah cakra ya, root cakra dasar yang ada di tulang belakang dan solar plexus. Di situ pusatnya energi ya. Oleh karenanya Anda merupakan orang yang tidak mudah lelah, tidak mudah letih ya, banyak semangat, banyak energi untuk mengejar apa yang Anda inginkan. Itu sih yang dominan. Untuk cakra-cakra lain tertutup ya. Kemudian yang terakhir kita bicara khodam badan. Nah, untuk bicara kodam badan ini ada dua aturannya. Yang pertama, Mbak Wira hanya akan membaca kodam yang berada di badan atau inside your body. Untuk kodam yang outside ya, di luar badan, itu tidak Mbak Wira baca. Contohnya apa? Kodam di luar badan, misalnya kodam mustika, pusaka, azimat, ataupun kodam-kodam tembang liring, itu nggak Mbak Wira baca. Jadi khusus yang di badan saja, karena yang diterawang adalah badan. Yang kedua, tolong jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan praktisi lain. Contoh, Mbah katanya dukun A kok saya punya kodam macan, kok kata Mbak Wira nggak ada. Ya silakan tanya ke dukun A, kan dia yang ngomong kayak gitu. Mbah katanya dukun B saya ini didampingi dari Kuan Im, kok kata Mbak Wira enggak. Ya silakan tanyakan ke dukun B yang ngomong kenapa dia ngomong seperti itu. Mbah katanya dukun C saya ini masih keturunan raja-raja Jawa, Raja Mataram, Raja Majapahit, kok kata Mbak Wira enggak. Ya silakan tanyakan ke dukun C kenapa dia ngomong kayak gitu. Jadi aturannya jelas, tolong jangan minta Mbak Wira bertanggung jawab atas omongan orang lain. Loh kalau saya itu bingung Mbah, yang bener yang mana? Katanya dukun saya punya macan, katanya Mbak Wira kok enggak. Yang bener yang mana? Saya bingung Mbah. Kalau Anda bingung silakan Anda ikuti mana-mana yang menyenangkan hati Anda. Ya, kalau Anda bingung silakan ikuti mana-mana yang menyenangkan hati Anda. Loh berarti terawangan Mbak Wira salah. Kalau Anda tanya, loh berarti Mbak Wira terawangannya salah. Nah ini Mbak Wira akan jawab. Kalau Anda ingin tahu keakuratan terawangan Mbak Wira silakan cek di setiap video, itu ada testimoni dari klien yang diterawang. Kalau Mbak Wira seakurat itu menerawang kodam atau penghuni suatu benda, sisi gaib suatu benda, maka Mbak Wira juga seakurat itu dalam menerawang kodam atau sisi gaib yang ada di tubuh seseorang. Paham ya? Jadi kalau Anda bingung mau mengikuti yang mana, silakan ikuti mana yang membuat Anda senang. Tapi kalau Anda sudah menduga bahwa berarti terawangan Mbak Wira nggak akurat, silakan cek testimoni setiap terawangan, karena di situ ada bagaimana kesaksian klien yang diterawang gitu ya. Nah untuk kodam badan akan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kodam leluhur. Siapa itu kodam leluhur? Yaitu kodam yang dulunya mengikuti leluhur Anda, kemudian setelah leluhur itu meninggal dia mengikuti anak cucunya yang memiliki energi dan aura yang mirip dengan si leluhur tadi. Ada azan, kita break dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan ya. Jadi oleh karenanya ya kodam leluhur itu memang tidak perlu penyelarasan yang aneh-aneh ya, karena memang dia sudah memilih anak cucu yang mirip dengan energi dan aura dari leluhurnya tadi. Oleh karena itu sudah selaras otomatis, jadi nggak perlu penyelarasan yang aneh-aneh. Inilah yang ya seringkali Mbak Wira
juga terheran ya kok bisa gitu loh. Kodam leluhur pakai diselaraskan, ada kodam leluhur pakai disatukan. Emang jin mau disatukan model kayak gimana sih sama manusia? Jin lo disuruh nyatu sama manusia apa ya bisa? Uang secara dimensi aja udah beda kan gitu. Ini logika sederhana ya. Mbah, apakah kodam leluhur saya sudah menyatu dengan diri saya, lo manusia lo kok mau disatukan sama jin, gimana ceritanya gitu loh. Nah ini edukasi ya. Jadi kalau Anda bicara atau Anda tanya apakah ada kodam leluhur di diri Anda, jawabannya tidak ada. Ya, Mbak Wira tidak menemukan ada kodam leluhur di diri Anda. Kemudian yang kedua adalah kodam pengisian, yaitu kodam yang diisikan ke dalam badan untuk tujuan tertentu. Biasanya kodam itu diisikan ke dalam badan melalui susuk. Ya, gotri misalnya, nelan kapsul loloh, rajah, kertas yang dirajah, air yang dimantrai, air yang didoakan, kertas dirajah dicelupin ke air, airnya diminum, piring dirajah dikasih air, airnya diminum. Nah itu adalah cara-cara masuknya kodam ke dalam badan. Nah di sini untuk klien nomor 1468 ya Mbak Wira cek nggak ada kodam hasil pengisiannya. Lalu yang ketiga yaitu kodam keilmuan. Tadi udah Mbak Wira sampaikan di depan ya bahwa Mbak Wira tidak menemukan ada jejak energi keilmuan apapun di diri Anda ya. Jadi untuk kodam keilmuan ini juga tidak ada di diri Anda. Apa tuh kodam keilmuan? Itu kodam keilmuan adalah kodam yang mendampingi seseorang yang mengamalkan keilmuan tertentu. Sama kodam keilmuan juga nggak perlu diselaras-selaraskan, juga nggak perlu disatu-satukan. Kapan hari itu ada yang tanya dia di kolom komentar YouTube Mbak Wira, Mbah bagaimana cara melihat kodam keilmuan itu sudah selaras atau belum? Ngapain gitu loh. Kodam itu nggak usah diselaras-selaraskan. Dia akan selaras dengan sendirinya. Dia akan selaras dengan otomatis berjalan sendiri. Loh kok Mbak Wira berani ngomong kayak gitu ya? Karena Mbak Wira udah 8 tahun loh melayani jasa pendampingan kodam. Jadi paham bagaimana kelakuan, karakteristik dan sepak terjang para kodam. Nyatanya Mbak Wira seringkali ya membuktikan bahwa tuah kenceng sejak hari pertama dimiliki nggak usah selaras-selarasan, nggak usah nyatu-nyatu. Namanya jin mau disatukan sama manusia model gimana? Ya kalau Anda keburu butuh, Anda keburu untuk menyelesaikan masalah lalu nunggu selaras, nunggu menyatu, terus kapan masalah itu selesai gitu loh. Nah ini contoh gambaran ya. Jadi salam cerdas bersupranatural itu Mbah Wira munculkan sebagai jawaban, sebagai solusi dari kodam yang dimiliki oleh teman-teman yang sangat ribet gitu loh. Mbah Wira ya punya moto, punya semboyan yaitu apa? Anti ribet, anti ruwet, semua tinggal pakai. Ngapain kita punya kodam tambah dibikin ruwet, tambah dibikin ribet? Kita punya kodam kan tujuannya agar membantu menyelesaikan masalah kita. Kita nyelesain masalah aja udah ribet, udah ruwet. Ditambah kodam yang tambah ruwet, kapan selesainya masalah itu? Kan gitu. Jelas ya? Lalu yang terakhir yaitu kodam yang suka atau cinta dengan diri Anda. Ini juga tidak Mbak Wira temukan ya, nggak ada. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan ya atas terawangan badan dari klien nomor 1468. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.